sentiasalah yakin, sentiasalah komited, dan jangan takut. Karena Yesus bukan hanya memanggil, tetapi Dia juga menyertai dan memampukan kita. Pembacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan berfirman kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi seperti bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat kerana engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara jiwa mereka dari maut. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua ini sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari dalam awan
terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian sahaja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mahu, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita sudah masuk dalam minggu kedua masa Prapaskah, atau biasa juga kita panggil masa puasa dan pantang. Bagaimana usaha kita, respon kita terhadap masa rahmat yang diberi oleh Tuhan kepada kita? Apakah yang sedang kita usahakan? Mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu. Karena dalam masa Prapaskah ini, saudara-saudari, memang kita selalu dengar sejak Rabu Abu lagi, supaya kita berdoa, supaya kita berpuasa, supaya kita memberi sedekah. Semuanya itu sebenarnya baik, tapi untuk apa? Apakah tujuan kita berdoa? Apakah tujuan kita berpuasa? Apakah tujuan kita memberi sedekah? Saudara-saudari, kita perlu jelas bahwa ada 3 hal yang perlu kita fokuskan sepanjang masa Prapaskah ini, yaitu perdamaian kita, hidup harmoni kita dengan Tuhan pertama-tama.
dengan sesama kita manusia, yang kedua, dan dengan alam ciptaan Tuhan, yang ketiga. Tiga hal ini saudara-saudari, selalu kita berbuat dosa. Kita tidak setia, kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Macam-macam alasan kita gunakan. Tidak ada masa berdoa misalnya, tidak ada masa untuk membaca, mendengar, merenung firman Tuhan. Demikian juga terhadap sesama kita. Karena kita selalu mementingkan diri kita sendiri, maka kita tidak peka terhadap keperluan sesama kita. Kita tidak dan kurang mungkin menyadari bahwa pada setiap sesama kita manusia itu Tuhan hadir. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini pun, kata Yesus, kamu sudah melakukan itu terhadap aku. Dan apa yang kamu tidak lakukan, kamu juga tidak lakukan terhadap aku. Matius 25 ayat 40. Dan terhadap alam ciptaan Tuhan, saudara-saudari, kita semua tahu, dan saya harap kita umat Katolik dimanapun perlu menyadari bahwa dunia kita pada masa ini sangat menderita. Pemanasan, climate change, semuanya ini saudara-saudari adalah karena manusia, termasuk diri kita sendiri, tidak bertanggung jawab menghargai, mencintai alam ciptaan Tuhan. Sebab itulah pemanasan berlaku dan macam-macam malapetaka kita manusia alami di seluruh dunia. Ya, flood, semua itu, semuanya ini saudara-saudari memerlukan perhatian, dan saya rasa dalam masa puasa dan pantang inilah kita sama-sama harus memperhatikan tiga hal ini supaya kita sungguh-sungguh hidup sebagai seorang dan sebagai komuniti pengikut-pengikut Yesus. Nah, saudara-saudari, bukan mudah ya untuk melakukan semua itu. Sebab itu kita perlu ada sikap seperti sikap Abraham yang kita dengar dalam bacaan pertama. Tuhan memanggil dia dan dia percaya, dia yakin, dan dia meninggalkan kampungnya. Bagi kita juga saudara-saudari, Tuhan sentiasa memanggil supaya melayani dia. Tetapi kita perlu tinggalkan sikap dan budaya hidup yang menghalang kita dari digunakan oleh Tuhan. Ya. Dan begitu juga seperti kita dapat baca dalam bacaan kedua, kita perlu bersedia berkorban, ya. Berkorban bagi Injil Kristus, kata Paulus, menderita bagi Injil Kristus. Kita bersedia untuk tidak mementingkan diri, untuk memikul salib tiap-tiap hari, dan untuk mengikut Yesus. Itulah tuntutannya kalau kita baca dalam Lukas bab 9 ayat 23. Ya. Dan saudara-saudari, begitu juga dengan alam ciptaan Tuhan. Supaya kita peka terhadap keperluan alam ciptaan Tuhan, dunia ini tempat kita tinggal bersama, supaya kita mencintainya, perlu kita selalu mendengar sabda Tuhan. Supaya kita senantiasa mempunyai pelita, supaya hidup kita ini senantiasa ada cahaya, menerangi perjalanan hidup kita, dan kita bijaksana, tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita ini bilang, orang lain buat, saya pun buat bang. Tiada salah. Tapi saudara-saudari, kita harus selalu berpikir, apakah perbuatan masyarakat itu baik, sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin sudah menjadi kebiasaan, tetapi salah. Jadi itu sebab kita perlu
tiap hari membaca, mendengar, merenung firman Tuhan. Seperti yang kita dapat baca dalam Mazmur 119 ayat 105. Sabdamu adalah pelita dan cahaya hidupku. Jadi saudara-saudari, inilah cara kita untuk respon terhadap masa rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masa Prapaskah ini. Dan bagi anggota-anggota KTM, khususnya pelayan-pelayan, di mana peringkat pun kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini mengingatkan juga, ya, Tuhan mengingatkan kita, kamu dipanggil oleh Tuhan, dipanggil untuk dipakai oleh Tuhan. Dan supaya kita dapat membuat respon yang baik terhadap Tuhan, bersikaplah seperti Abraham, tinggalkan apa yang menjadi penghalang, ya, bagi kamu untuk dipakai oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memanggil kamu melayani Dia dimanapun kamu berada, dan komitedlah, ya, dalam panggilan itu. Apapun pelayanan yang ada pada kamu, gunakan kesempatan yang diberi oleh Tuhan supaya Dia memakai kamu menjadi matanya, menjadi mulutnya, dan supaya orang dapat menyentuh Tuhan melalui diri kita. Dan kalaupun saudara-saudari kita ragu-ragu, ada ketakutan, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti yang berlaku dalam Injil. 3 orang pengikut Yesus itu, walaupun bergembira melihat Yesus, transfigurasinya, tetapi mereka apabila mendengar suara Tuhan Bapa itu, mereka takut. Dan Yesus menyentuh mereka dan mengatakan, jangan takut. Inilah saudara-saudari yang perlu ada pada kita dalam panggilan dan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sentiasalah yakin, sentiasalah komited, dan jangan takut. Karena Yesus bukan hanya memanggil, tetapi Dia juga menyertai dan memampukan kita.